Iblis. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, bisa nggak? Ya itu tadi sifatnya mungkin. Iya, maksudku orang kerasukan setan itu bisa nggak? Kerasukan setan tuh zaman dulu atau zaman sekarang? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma ya dengan Bu Darni, dan juga ada Akhi Hadi Salebes ya. Kalau debat sama Bu Darni ini ya cuman ya begitu gitu, teriak nanti emosi gitu ya. Makanya nampaknya Akhi Zuma sudah malas meladeninya karena apa? Tidak lama berdebat ya, tidak lama berdiskusi langsung ditinggalkan ya sama Akhi Zuma. Kenapa? Percuma gitu ya, tidak akan biarpun Akhi Zuma itu menguraikan ayat-ayat sampai berbuih-buih, sama Kristen itu dengan sepelenya mereka menolaknya gitu ya. Dengan pokoknya dengan menolak dengan logika yang tidak masuk akal gitu ya, dengan argumentasi yang tidak masuk akal, tidak masuk logika itu. Jadi percuma, maka ditinggalkan sama Akhi Zuma. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Penciptaan. Itu tidak membahas tentang penciptaan, itu siapa bilang? Itu membahas tentang penciptaan. Dia menanyakan yang terganjal di hatinya. Iya. Ya itu saya jawab, maka ganjalannya saya lepaskan. Tidak ada membahas tentang, bukan masalah penciptaan itu. Maksudnya gini Bang Juma, kan sering ada narasi itu di hari penciptaan manusia itu ada kapal lewat kan gitu. Tidak ada dalil begitu, penciptaan manusia ada kapal lewat. Mana itu? Kalau memang ada itu memang goblok tuh yang buat kitabnya itu. Nggak ada itu. Jadi itu bohong itu ya. Ya, Anda tunjukkan dalilnya. Ada nggak dalilnya? Masalah penciptaan. Saya bertanya Bang Juma, saya bukan ahli. Kalau memang nggak ada ya udah. Ya udah, nggak ada. Itu nggak ada itu. Terus dalil itu bohong apa enggak juga itu Bang Juma? Mana? Batu-batu yang menyapa Nabi sebelum dinobatkan jadi Nabi. Batu-batu menyapa Nabi? Iya, sebelum dinobatkan. Di mana dalilnya? Itu sering juga dinarasikan di komal-komal. Iya, dalil Bang. Dalil. Berarti itu bohong juga ya? Dalilnya mana? Ya, saya kan sudah saya bilang saya bukan ahli, tapi karena ya sudah. Berarti Anda ini seperti boneka yang berbicara tanpa ilmu gitu loh. Iya kan? Jadi mempertegas kan, tinggal Bang Juma bilang aja itu tidak ada kan gitu. Saya minta data. Kalau Islam berbicara itu harus data Bang. Kami bukan Kristen. Harus pakai data. Seperti misalnya Tuhannya Kristen nete, saya kasih dalil. Kalau satu lagi Bang, terakhir Bang. Kalau perintah mencium batu kepada Nabi itu memang tidak ada Bang? Perintah mencium ada. Dari perintah dari Allah langsung? Perintah Nabi. Ketika Nabi itu mencium, ketika baginda Nabi itu mencium, apakah ada perintah dari Allah? Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selain daripada ilham yang berkaitan dengan syariat hukum Islam. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu, bahwa seluruh yang menjadi ajaran Nabi Muhammad itu adalah petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang diilhamkan oleh Allah langsung, kenapa nggak ditulis di Al-Quran malah di hadis, Bang? Tidak semua yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu harus dituliskan di dalam Al-Quran. Dipilih, Bang. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu yang dituliskan, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, ketika disuruh Allah mencium batu itu, kenapa tidak ditulis di Al-Quran? Kenapa malah di hadis? Ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi nggak ada perintah itu? Langsung dari Allah berupa ilham. In huwa illa wahyu yuha. Iya, perintahnya nggak ada ya? Nggak ada, karena itu tidak wajib. Perintah itu bukan dari Allah ya? Perintahnya sudah jelas. Itu adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dari Allah? Ya. Kenapa nggak ditulis di Al-Quran? Itu tadi. Dipilih. Itu tadi yang saya sebutkan. Dipilah. Itu tadi yang saya sebutkan. Itu kan bukan, enggak ada ditulis di Al-Quran. Itu dituliskan fattabi'uni, perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu disunahkan untuk diikutin. Jelas kok. Jawaban abang mutar. Oh enggak. Kenapa? Enggak mutar itu, Bang. Bukan itu, Bang. mutar. Bukan. Alat di atas kepala Anda error. Tidak bisa menerima penjelasan saya. Kalau memang perintah itu dari Allah langsung, kenapa nggak ditulis di Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu perintahnya. Di Al-Quran. Al-Quran. Jadi abang logikakan dulu, kenapa mesti disuruh mencium batu? Logikanya di mana itu? Itu perintah. Logikanya di mana? Perintah. Logikanya. Ketundukan. Batu itu kan benda mati, itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Batu memang benda mati. Logikanya di mana? Batu memang benda mati, tapi diperintahkan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan sunnah. Apa sunnah itu? Yang mengikuti mendapatkan pahala, yang tidak mengikuti tidak apa-apa. Itu sunnah. Jadi di Islam itu segala hukum diajarkan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu di Islam. Tapi kan jadi tidak logika kalau Allah menyuruh umatnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak logika ketika diperintahkan kemudian oleh Tuhan, wahai Nabiku Muhammad, aku tugaskan kepadamu untuk mengajarkan manusia, bla 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 bla. Aku perintahkan. Setinggi itukah batu itu? Semulia itukah batu itu? Bukan batunya, tapi yang memerintahkan. Coba, saya kasih contoh kepada saudara nih, supaya batu Anda itu paham. mewakili yang memerintahkan. Oke, sekarang saya tanya sama saudara dengan pertanyaan yang sama. Di dalam Keluaran 29, nomor 14, ambillah. Kau itu seperti anak-anak Saudara, kecil. saudara, bukan rananya kita ingin bertengkar di sini. Kita ingin memberikan edukasi kepada umat. Bukan urat-urat lehermu saja. Saudara bertanya kepada saya, siapa yang Anda teladani? Saya jawab, salah satunya Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad. Itu salah satu teladan saya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Siapa teladan saudara? Diam dulu. Dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang Anda teladani dengan konsep itu? Jawab. Kau itu Jumajang seperti lagi jam lompat-lompat kau. Bahasa Indonesia ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan bertanya, siapa yang kamu teladani kan? Itu pertanyaan. Dan saya wajib menjawabnya kan? Saya menjawabnya. Salah satu tauladan saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad.
Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu teladan saya. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat-jemaat pendusta. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Itu teladan saya. Saya balik nanya, tolong dijawab saudara. Siapa yang Anda teladani dengan konsep 3 Tuhan dalam 1 hakikat? Jawab. Kau. Jangan curhat, kita tidak sedang lagi perang. Jangan Kita tidak sedang dulu. lagi. Dulu. Kita tidak sedang ingin bertengkar di sini. Kita sedang ingin memberikan edukasi. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang terhadap alam semesta. Dengan konsep Kristen yang ikut-ikutan katanya agama kasih. Tolong berikan yang terbaik. Anda bertanya siapa yang kamu teladani? Dalam Islam, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Nggak usah mau kalah menang di sini. Kalian tidak akan pernah bisa menang mengalahkan umat Islam. Islam unggul dari segala hal dalam kegiatan, dalam hal keagamaan. Jadi jangan Anda mau cari kemenangan, nggak akan pernah bisa Anda menang. Selama Anda mau mengadu tentang agama kita mau diadu, Anda tidak punya, dari aspek manapun Anda tetap kalah. Aspek ketuhanan Anda kalah, kitab suci Anda kalah, nabi Anda kalah, prosesi ibadah Anda kalah. Anda tidak akan pernah menang. Jadi lebih baik Anda naik ke sini untuk memberikan edukasi. Jangan cari kalah menang, karena sudah jelas Anda belum lahir Anda sudah kalah karena Anda memilih agama itu. Gitu saudara. Bunyi air ini. Lo. Hei. Lo. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak John. Waalaikumsalam. Izin bang, kalau bisa itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau motor dalam perjalanan soalnya dari gunung. biar enggak hujatan gitu bang. Iya, kita upayakan jangan menghujat, betul. Jangan pancing kayak menghujat. Iya, kalau bisa disuruh open cam aja bang. Iya. Karena gini bang, rata-rata oten ini penghujat semua. Seingat aku lah dari film itu, kalau hantu kan tidak mungkin dagingnya itu berdaging gitu loh bang. Ini kan berdaging. Kalau hantu kan roh kalau begini kan nggak ada, hilang gitu. Sedangkan bisa dipegang gitu. Nah, itu sekarang kenapa Yesus kenapa Yesus mengatakan Yudas sebagai iblis? Padahal Yudas itu daging. Yudas apa? Yudas Iskariot. Kenapa Yesus katakan bahwa Yudas Iskariot itu iblis, sementara iblis itu roh? Iblis sifatnya mungkin bang. Sifatnya seperti iblis. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, bisa nggak? Ya itu tadi sifatnya mungkin. Iya, maksudku orang kerasukan setan itu bisa nggak? Kerasukan setan tuh zaman dulu atau zaman sekarang? Ya sekarang pun bisa nggak? Saya nggak percaya sih bang ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya? Di dalam Bible kok ada orang kerasukan setan, masa Anda nggak percaya? Nani mah? Yudas kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 ada seorang yang berlari-lari yang tinggal di kubur. Dia kerasukan setan. Masa nggak percaya sama Yesus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya kepada Bible? Aku nggak pernah baca lah bang.
Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Kira-kira setan bisa nggak mengaku Yesus? Nggak tahu. Di dalam, Ini loh bang, di kan dalam waktu itu ada saksi. Yang aku lihat lah, aku nggak pernah baca Bible, cuman aku menyaksikan filmnya itulah. film. Kan Iya. saksinya kan nyata itu ya Tuhan Yesus, bukan itu kayak roh gitu loh. Kalau misalnya roh kan oke lah dianggapnya hantu atau apa, setan. Tapi kan dia berwujud daging. Kalau orang berwujud daging, terus ada lubangnya juga, ada yang apa nih, jejak-jejak yang bukti nyata doang bang. Sekarang misalnya kalau yang disalib yang lubang tangannya bukan Yesus tapi orang lain, gimana? Nah tapi kan ada lubangnya. Iya, kalau yang semua. Iya, kalau yang digantung itu ternyata bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini, bukan Yesus, betul? Siapa yang digantung? Yang disalib. Tunggu dulu. Kalau ternyata yang digantung ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, betul? Ternyata itu belum tentu benar kan? Belum tentu benar, tentu salah. Iya, betul. Kalau misalnya yang disalib ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus kan? Lah kalau misal ini Yesus, yang keluar Yesus dong. Betul. Tapi kalau bukan? Kalau bukan siapa yang disalib itu jelas. Enggak, Bu, jawab dulu. Kalau Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus. Sepakat kita kan? Tapi kalau bukan Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Sepakat? Aku nggak tahu juga lah. Nah, itu dia masalahnya. Masakan ia yang disalib bukan Yesus, lalu yang keluar dari kubur adalah Yesus? Tidak mungkin. Ya. Berarti kalau yang disalib ini bukan Yesus, maka yang disalib ini, yang keluar dari kubur ini juga bukan Yesus. Itu otomatis itu, betul? Ya, tapi kalau itu misalnya benar, kalau misalnya salah kan itu Tuhan Yesus. Jadi kalau benar yang disalib Yesus, berarti yang keluar dari kubur Yesus, betul? Ya kan, berarti ada dua opsional, benar atau apa nih? Nah, sekarang kita buktikan, apakah itu Yesus yang disalib atau bukan Yesus yang disalib? Emang ada buktinya? Ada? Aku nggak tahu. Nah, sekarang Yesus ketika belum terjadi penyaliban, Yesus mengajarkan murid-muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia itu siapa? Akulah Yesus. Berarti penyesatnya mengaku akulah Yesus. Mana sih? Di mana itu? Lukas 21 nomor 8. Coba kamu buka. Nah, gitu dong. Saudaraku Matius, ganteng, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Lukas berapa? Ya. Lukas 21 nomor 8. Habis ini saudara Matius nanti boleh gantikan saya ya. Lukas 21 ayat Boleh 8. Boleh saya narasi sebentar ya? Saya ganti ya. Habis ini nanti setelah dia baca. Lukas 21 ayat Baik, 8. siap Guru ndak? 8. Siap. Hai. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Bang, gini loh bang, waspadalah. Tunggu ya, sini banyak bising lah. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Yang bertanya. Muridnya, ya oke. Untuk muridnya yang bertanya. Oke, berarti ada seorang murid bertanya. Oke, terus? Terus kan ada orang murid, guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Terus Yesus ini jawab, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat.
janganlah kamu mengikuti mereka. Betul kan? Oke, betul. Apa yang salah? Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Bukan bang, ini ada titik komanya. Jadi Loh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya berkata apa? Akulah dia. Itu tanda-tandanya. Penyesat itu berkata, akulah dia. Oke, ini kan Tuhan Yesus yang ngomong kepada muridnya ini. Kayak Ya. gini, hey, Hei, ini bahasa kita ya, bahasa Iya. kita lah. hei, Hey, kamu harus hati-hati sebab nanti ada orang yang pakai namaku untuk menyesatkan seseorang dengan memakai namaku. Iki lo saya, ini lo saya gitu kan maksudnya. iya. Penyesatnya itu berkata, akulah Yesus. Penyesatnya. Iya kan? Betul nggak? Jadi penyesatnya itu muncul setelah Yesus membawa nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Betul nggak? Itu dulu. Betul dong. Betul Iya, dong. betul. Masya Allah. Nah sekarang, siapa oknum yang mengaku akulah dia setelah itu? Baca Yohanes 18 nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Yohanes 18 nomor 5 dan seterusnya. Abang ini kan sebelum itu, ini sebelum yang di Lukas Penangkapan. itu yang di Lukas Tuhan Yesus ngomong saat terjadi penyalipan. Ya. Nah, di Yohanes nih jauh sebelum penyalipan. Enggak. Di Lukas 21 itu bukan penyaliban, di situ belum penyaliban. Dalam Penyalipan. belum. Terus yang di Yohanes nih jauh sebelum penyalipan. Di Terus Yohanes masa ini, ngomongnya di mundur. Yohanes ini justru itulah oknum yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Itulah yang ditangkap penyesatnya. Bukan abang kalau cermati di Lukas itu dia bicara pada waktu dia mau penyalipan, tapi kalau di Yohanes jauh sebelum penyalipan. Jadinya masa ngomongnya mundur? Duh, dari mana? Dari mana saudara tahu jauh sebelum penyaliban? Sedangkan Yohanes 18 itu detik-detik penangkapan oknum yang bernama Yesus. Coba Anda baca. Tapi iya betul ini tidak ada yang salah. Bukan betul dalam catatan ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dari Bukan mana Anda tahu? oknum. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di situ ditanya, siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Nah tuh. Ini waktu penangkapan loh bang. Nah Ini iya. waktu penangkap. Nah, akulah dia. Jadi, Tadi apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang yang mengaku akulah dia. bukan, ini nggak ada sambungannya sama ayat Lukas bang. Enggak. Jadi Enggak ada sambungannya. Iya, nggak ada sambungannya. Ini Yohanes ini menceritakan penangkapan. Jadi yang prajurit itu akan menangkap murid Yesus. Daripada Yesus yang apa nih ibaratnya jangan mereka yang ditangkap, akulah dia, akulah ini lo yang kamu tangkap, yang kamu cari nih aku, bukan kalau dalam Lukas kan itu firman-Nya mengatakan kalau misalnya ada kayak zaman sekarang ngomongnya penginjilan atau apa, lo pakailah akulah dia. Lah ini kan waktu ditangkap, daripada dia mengasihi murid-muridnya, daripada muridnya ditangkap, dia mengaku saja akulah Yesus gitu loh. Bukan, nggak ada hubungannya sama Lukas tadi bang. Setelah aku baca. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian itu di situ ada Lukas, di situ ada Yudas? Kenapa? Gini. Ibarat gini, abang seorang guru ya, abang Zuma seorang guru punya murid. Anda terus ada apalah gitu mau nangkap abang. Abang ini ngasih muridnya, jangan tangkap muridku, akulah nih yang kamu cari, aku gitu. Akulah dia yang kamu cari gitu loh, Bang. Di mana murid Yesus mau ditangkap? Itu tertulis di mana? Di mana?
Di mana murid Yesus itu Dibuktikan. tidak ada. Tidak ada murid Yesus mau ditangkap, itu nggak ada. Anda baca Lukas 14. Nah, ibaratnya itu ada Nggak ada yang mau. karena pada waktu itu bang, karena waktu tunggu, karena pada waktu penangkapan Tuhan Yesus, prajurit tidak tahu di mana Yesus, mana yang Yesus, mana yang siapa. Nah, Yudas yang ngasih tahu kan, atau apalah, mencium mencium yang kening Yesus. Nah, prajurit itu yang mana? Iya, gitu kan? saya tahu, Yesus, tapi ini kan aku tangkap gitu. saya nggak maksudnya. diizinkan untuk menjelaskan soalnya, teman-teman. Boleh. Aku juga kurang tahu. Aku cuma nonton di film-film lah bang. Jadi, tapi kalau hubungannya ini setelah aku langsung tangkap, nggak ada hubungannya sama yang di Lukas tadi bang. Maaf ya bang. Berarti kamu punya kepercayaan ini cuma melalui film ya, melalui kitab. Bagaimana kamu bisa terpercaya? Kamu percaya mau mendengar kisah Yesus cuma dari film? Itu film sandiwara. Bukan kan, Itu film kan sandiwara, dicocokin dari yang ini. Jadi film nabi-nabi terdahulunya juga sandiwara dong. Kalau film itu kan kalau itu dibuat oleh manusia. Bagaimana kamu bisa percaya melalui film? iya, aku nonton Mau belajar sama itu baca dengar kitab, firman. baca Bible. Aduh, pusing kamu ini. Memang agama memusingkan kamu ini. Saya masuk Islam. Kalau saya ada Kristen terus, bodoh terus sama dengan kamu ini. Pusing. Kamu saja Ya, jadi- percaya dari cerita perjalanan Yesus dari film. Bagaimana mau cerdas? Astaga, perlah. Pusing. Astagfirullah. Coba kamu pikir. Astaga, naga. Ketika kamu dari lahirnya Yesus saja, ketika malaikat mengatakan kepada Gabriel, malaikat, kamu akan mengandung seorang anak manusia. Kenapa dia lahir tiba-tiba jadi Tuhan? Sedangkan malaikat mengatakan kamu akan lahir mengandung seorang anak manusia. Kalau kamu pikir secara kamu punya akal sehat, kenapa malaikat katakan dia manusia tiba-tiba lahir jadi Tuhan? Sedangkan waktu masih di kandungan Yesus, malaikat tidak pernah mengatakan kamu akan mengandung seorang Tuhan. Nah, kenapa dia ketika lahir jadi manusia? Kanda sabar Bang Matius. Kanda Handi, monitor Kanda. Halo, Kanda. Halo, Bang Handi. Bang Handi monitor. Saudara Matius, nanti Bang Handi tolong infokan. Kebetulan di bawah ada Pumbesek, Kepala Kejaksaan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Mau ketemu saya Bang Handi, saya turun dulu ke bawah. Ambil alih dulu koma sebentar aja. Oh iya. Ada Bu Jaksa di bawah. Bentar Anda ya? Siap, turun dah siap. Oke. Jalan Yuk. saja. Siap. Yuk, assalamualaikum. Silakan Saudara Dilan. Waalaikumsalam. Diperlembut lagi sedikit. Ya, jangan bosan-bosan kita diskusi di sini. Ya, sebentar aja saya kok. Silakan. Lanjut Bang Andi. Tenang deh Dila, saya nemani Anda di sini. Jadi itu Dilan. Kira-kira menurut kamu seperti apa itu? Kalau dari pola pikir kamu. Sekarang kemana dia ini lari? Ada masih dia geli. Bentar. Kameranya Mereka ini tutup harus aja Bang diluruskan. Juma. Biar jelas. Ya nggak apa-apa lah. Kalau tidak diluruskan cara pikir mereka ini, mereka jadi Ya. begini. Dilan, bagaimana menurut kamu itu? Ntar dulu jangan dipaksa, dia bagaimana lagi di sana dagang itu, kemarin, tunggu Bang, dulu. saya turun dulu bang. Ada orang beli, nanti naik lagi. Jangan, Saya sudah boleh. nggak usah turun. Gua nggak ngomong sama siapa. Nggak apa-apa lah. Kenapa mau turun? Nggak apa-apa. Halo. Santai aja. Pusing dia Matius. mau jawab itu. Itu saya tanyakan tadi itu. Saya bilang malaikat kan mengatakan Gabriel. Santai aja, Matius. Kamu akan mengandung kamu percaya malaikat atau percaya itu malaikat ini
Halo. Halo. Nah, Ya. Ya, Muslim Kristen. Muslim Kristen, Bang. Kristen dong. Oh. Sehat ya, Bang? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, mantap. Kalau tadi saya dengar Ya. itu begini, Ya. Bang. Ya. Kan bilangnya yang di Matius sama Lukas tuh, penangkapan sama yang Yesus bilang akan datang. Ya. Itu merujuk pada nabi palsu. Setelah Yesus tuh akan ada orang yang nanti mengaku-ngaku. Halo. Ntar dulu Matius. Terusin, Bang, terusin. Nah, dia akan ngaku-ngaku kalau dia juga Tuhan, dia juga nabi. Nah, itu Yesus mewanti-wanti, dia kasih nubuatan kalau akan ada nabi palsu. Makanya nanti dia akan datang terus dia bilang, akulah dia. Itu merujuk sebagai dia juga Tuhan, begitu. Kalau saat penangkapan itu Yesus bilang akulah dia, bukan bilang akulah dia nabi palsu, Bang. Tapi ditanya itu di situ, makanya dia bilang akulah dia, orang yang kalian cari. Begitu. Jadi pemahamannya jangan diputar-putar. Ya, jadi menurut Abang nabi palsu itu siapa, Bang? Ya cari tahu sendiri nabi setelah Yesus siapa, yang dianggap nabi yang datang setelah Yesus siapa, coba. Tapi sepertinya di situ akan datang padamu, bukan kepada yang lain, kepada muridnya loh nabi palsu itu, Bang. Maksudnya? Kepada muridnya itu. Bukan. Emangnya ada? Iya. Baca coba Matius 7:15, Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu bukan datang kepada di luar muridnya, datang kepada muridnya. Datang kepada Bani Israel, Bang. Anda mau larikan ke nabinya umat Islam? Ya kagak nyambung, Bang. Kagak nyambung, Bang. Iya. Banyuman, saya kontrol dulu. Kagak nyambung, Bang Tio gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ya kalau memang mau anggap, ya monggo saja. Ya itu kan doktrin Anda. Kita di sini nggak mau memaksa orang pintar gitu. Ya, di sini tidak ada orang memaksa orang pintar. Tapi bacalah Bible dengan baik. Jelas kok nabi palsu itu siapa. Sedangkan nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam itu memuliakan dia. Tidak mengutuk dia. Ya, jadi sesudah Yesus, sejaman Yesus itu banyak. Bahkan yang namanya Saulus itu menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kemudian Yesus nggak ada, dibuatkan kisah bahwa Yesus itu terkutuk. Ya itulah. Justru ajaran Islam itu memuliakan semua para nabi. Gimana mau palsu? Dan apa hubungannya, nggak nyambung. Justru Yesus berkata, sesudahku aku akan minta kepada Bapa, ya, karena apa yang aku sampaikan ini belum lengkap, karena kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, aku minta kepada Bapa, datang seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku sepanjang masa. Ya, siapakah nabi yang memuliakan beliau? Dan siapakah umat yang memuliakan semua para nabi? Justru Andalah yang mengutuk dia. Siapakah bosnya pengutuk ini? Ya baca tulisan Paulus. Bagaimana dia menyalip, membuat surat mengutuk Paulus dengan tidak manusiawi begitu. Demi apa? Dijadikan tumbal menembus dosa. Gak ada istilahnya Nabi Muhammad mengajarkan tumbal menebus dosa. Gak ada itu. Jadi kita, kalau memang Anda ilmunya, doktrin akutnya begitu dari bapak-bapak gereja, ya monggo saja. Tapi Anda kalah dalam berargumentasi, dan Anda kalah dalam pembuktian di lapangan data dan fakta. Itu di mana? Anda omong ini di mana? Apa itu? Lihatnya, bacanya dari mana ini? Anda omong bahwa apa, aku akan minta kepada Bapak? Oke. Oh, nggak tahu ya.
Ya, kadang kalian baca nih, kadang bilang kalian, tapi sebenarnya tidak ada di situ, hanya ditambah-tambahin lah gitu. Loh, nggak boleh nambah-nambah. Nah, masa? Bukanlah. Coba baca di Matius, Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 16, 17. Ya, Yohanes 14, 16, 17. Oh, ya. Ya kagak mungkin lah aku berani nambah-nambah, bro. Umat Islam itu pantang nambah-nambah, nggak boleh nambah-nambah. Jangan nambah, dibaca apa adanya. Lu nggak setuju kok, apalagi kita nambah. Makanya kami Muslim itu sebelum naik ke sini gitu kita baca dulu, pelajari dulu, dipakai berargumentasi supaya kita jauh dari penistaan, jauh dari ngarang-ngarang. Ya, halo Bang. Ya. Ini ada ayat Yohanes itu merujuk kepada siapa? Kenapa? Jadi maksud abang, Yesus omong akan memberikan penolong tuh maksudnya Ya makanya Anda dulu dong yang jawab. Di situ kan ada seorang iya, saya maksud saya kan Anda kan pasti sudah baca, ya toh. Pasti sudah tahu nih, ini maksudnya gimana, ke siapa, ya kan? Jadi Anda nggak tahu, saya yang ngajarin Anda nih. Bukan, saya bukan nggak tahu, tapi saya cuma tanya, pemahaman kamu. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu dong. Begitu. Kalau saya ngomong, nanti kamu paksain gitu. Ngomong dulu, nggak apa-apa, ayo. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu. Saya kasih tahu. Anda kan yang memberitahu, Anda yang memberitahu saya. Ya udah, ini saya mau kasih tahu. Iya, coba. Ya, baik. Di situ Yesus sebagai seorang nabi nih, ya, untuk Bani Israel. Tuhan. Taruh diam dulu kalau nanya. Oh iya. Ya, beliau itu mengajar kepada Bani Israel sebanyak 3,5 tahun. Nggak cukup itu. Jangan inilah ayat yang tadi aja, jangan putar-putar lah. Ya ini makanya saya jelaskan dulu. Ya gitu langsung itu sudah ya, intinya saja supaya cepat kita. Ya udah, kamu aja yang ngomong, saya diam dulu. Maksudnya saya ngomong, kamu ngomong yang tadi yang. Ya ini lagi saya mau memberitahu kepada Anda kronologisnya seperti apa, kan begitu. Ya sudah, itu. Ya jelas di dalam Al-Quran itu sesudah Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu memuliakan semua para nabi. Kalau Nabi persingkat ya. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran itu sempurna sudah. Kemudian Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabi lokal pada kaumnya saja. Nah itu kalau mau jawab mas singkatnya. Oke, sudah Bang. Kalau ya saya sudah jawab, menurut Anda siapa sesudah Yesus? Silakan gantian. Di situ, halo Bang, ayat 16 itu jelas ya. Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa untuk apa? Kasih satu penolong ya. Iya kan? Di apa? 16 ya, itu. Siapa? Halo? Siapa sesudah Yesus siapa? Dengar, iya. Iya. Di ayat ini Yohanes 14 ayat 16 itu kan Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa, betul nggak? Seorang penolong, siapa orang itu? Iya, dengar, iya makanya. Itu, iya, cuman iya atau tidak aja. Iya, siapa? Terus di ayat 17, Bang, ayat 17-nya dibaca. Yaitu roh kebenaran. Itu Muhammad roh. Itu seorang dulu 16 dulu seorang. Kok pindah ke seorang? Ada kata orang loh itu. Itu kan mengingkari datanya Bang harus rujuk di jangan Bang, gimana makanya baca dulu, jangan sama kami beda. Sekarang Anda sebutkan siapa orang itu dulu. Siapa? Ya itu roh Bang. Orang kok roh? Orang kok roh? Roh lah. Baca baik-baik. Kan sudah dijelaskan di 17-nya. Kamu kok Bible kau lawan pula, bro? Janganlah kau lawan Bible. Yang dengerin saya bacakan ya. Jangan Bible kau lawan. Ini sebanyak teman-teman kita Kristen ini loh, ya.
musuhnya adalah Bible-nya sendiri gitu loh, nggak mau jujur. Kenapa? Iya, Karena sudah, ntar lo Matius, udah terakut Abang dari ini pendeta. pola pikirnya mandek. Saya baca ya tuh ya, nih dengerin. Abang memaksakan untuk abang pun pemahaman, saya harus percaya gimana bang? Itu tidak bisa. Ini katanya jelas tertulis. Saya baca ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ini, dengar dulu. Seorang ini adalah monyet atau orang? Iya bang. Kata seorang ini dia monyet atau orang? Seorang. Orang ya. Pertanyaan orang ini siapa? Orang ini siapa? Iya. Macet. Iya seorang itu ya orang lah mas. Siapa namanya? Siapa namanya? Seorang itu kan roh bang. Nanti dia tidak akan diterima di dunia. Tapi kamu mengenal dia. Kamu itu yang percaya kepada Yesus yang akan mengenal roh itu bang. Bro, banyak yang monitor lo. Malu lo cara berbicara lo. Jujur lah. Bukan abang. Karena abang dengar kata seorang, abang langsung stuck di situ. Oh dia harus orang. Dia harus orang supaya bisa kayak Muhammad. Bukan bang. Enggak, ini kan ada dua nih di sini. Bukan bang. Dengar abang ya. Kamu ini saya tanya, kamu nggak jawab. Kau tanya aku, saya jawab. Kenapa kau takut? Bukan takut, tapi seorang itu bukan dia orang, tapi di ayat bawahnya di ayat 17, abang baca 17-nya dulu bang. Oke, dengerin ya. Jadi seorang itu bukan orang tapi monyet ya. jangan nangis. Pemahaman kamu orang itu monyet, terserah kamu. Ya, jadi makanya kalau orang itu orang, siapa orang itu? Ayo. Seorang. Ayo, kalau nggak mau sebut nama orang itu, saya ganti pakai monyet nih. Gimana? Abang, bukan masalah roh, itu dia bukan orang. Jangan dulu ngomongin kita manusia, ini kita punya roh, bang. Ya orang itu siapa? Ya roh itu, bang. Oh jadi orang itu adalah roh. Ya, datang sebagai bentuk roh, begitu bang. Sejak kapan ada orang ini? Berbentuk dia bukan orang kayak kamu dan saya, bukan. Tapi dia bentuknya roh, bang. Dan dengerin dulu ya, bro. Sejak kapan ada orang berbentuk roh saja? Hai, sejak kapan kamu tidak bilang maksudnya? Sudahlah. Orang kok roh kok dikasih dianggap orang gimana sih? Kamu ya, ini itu kan dalam bentuknya. Kamu ini lagi sakit ya bang ya? Kamu yang pola pikirnya kamu nggak masuk. Ini seorang loh bang. Saya ulang sekali lagi bang. Kata seorang ini A orang, B motor. Jawab. Kata seorang ini adalah A orang, B motor. Jawab. Kusiksa kau di sini supaya akalmu berfungsi. Jangan lompat ke 17 dulu. Ya, tapi abang lihat dulu, apakah orang itu bisa menyertai? Apakah dia akan kirim orang untuk menyertai? Dia bisa sertai orang itu selama-lamanya. Orang ini siapa? Ya itu. Orang ini siapa? Ya dia roh namanya. Itu coba abang lihat di teks asli dulu. Loh, emang lu bisa baca original teks? Ya bukan, kalau lu apa bisa gak? Kenapa lu nyuruh saya? Ya bisa kalau yang baca original teks baru kau pakai menjawab. Apa? Tanpa mulai. Mulai lagi nih kacau di Kristen. Kenapa sih kalian pada blow semua sih? Lu baca 15-nya bang. Ya udah baca, kau yang baca. Kau baca 19 perikop baru kau jawab siapa orang ini. Kusiksa kau di sini. Siapa orang ini? Sebutlah. Nggak berani, bilang aja Paulus. Kenapa sih? Takut aman. Orang kok. Supaya dia orang ini sebut dulu orangnya. Kamu lu bisa paham nggak? Sebut dulu nama orang itu siapa. Kita ke 17. Itu yang orang itu bukan motor, bukan nyomot. Ayo malu nih ya. Kalau gua malu kalau begini, benar malu. Ini barang nih. Siapa orang itu dulu? Ngomong dulu.
Siapa orang itu? Siapa orang itu? Umur manusia ini berapa tahun kira-kira coba? Enggak usah lah kau pindah topik malu Kan aja. kamu bilang saya orang, terus kamu ngotot harus orang toh? Ya sesudah Yesus kan ada orang. Hidup Ada berapa orang yang lama? dia. Hah? Yesus berkata, sesudah aku Iya. ada orang. Iya, terus itu orang tuh bisa Ya orang itu siapa? Saya tanya kamu loh. Saya yang nanya kamu loh. Siapa orang itu? Aduh, nggak bisa diskusi lagi. Lebat dulu nih kita jadikan. Udah Diam, kan nggak diam. bisa diskusi. Kamu memerlukan orang Rasain Kristen. emu. Matius sebentar dulu ya dek ya. Inilah teman-teman yang saya maksud. Mereka ini sebenarnya ya akal sehatnya itu dari kunci dengan sibilisis dan satu komando dari pendetanya bahwa kalau kau debat sama umat Islam kamu harus memperbotol dirimu dengan doktrin yang kami berikan. Lawanlah Bible itu sesuai dengan doktrin. Pokoknya jangan menanggapi yang mudah ditanggapi, tapi tanggapilah dengan berbagai cara. Lawan itu data. Karena musuh terberat Anda sebenarnya itu adalah Bible itu sendiri. Itu musuh Anda, bukan kami. Anda bertanya kepada saya jawab singkat. Poinnya sangat jelas, saya menyebut nama. Dan tidak bisa dibantah kenyataannya bahwa sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Qur'an memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan di surah An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dimetongin. Ya, yang mengalami musibah tragis terkutuk itu adalah orang yang diserupakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Yesus mengajar berapa tahun sih? 3,5 tahun. Apa cukup? Kagak. Makanya dia berkata, sesudahku ada seorang penolong. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mentok di Nabi Isa alaihissalam, apa yang kami lakukan umat manusia di muka bumi ini? Hukum apa yang berlaku? Ini saya harus jujur di sini ya. Hukum apa yang bisa kita berlakukan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis? Bagaimana cara Anda kawin? Kalau di Islam bagaimana cara Anda nikah? Anda akan zina seumur hidup. Tidak ada hukumnya. Hanya di Islam. Bagaimana Anda bisa berjual beli? Bagaimana Anda bisa hubungan sosial hablum minan nas? Bagaimana cara Anda mau beribadah? Bagaimana caranya Anda berbagi sesama, terutama dalam hal zakat dan seterusnya? Justru Islamlah datang melengkapi, karena memang nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya. Terus kemudian tidak ada Islam, kita wajib dengan hukum Taurat. Celakalah kita semua. Kenapa celakanya? Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ya, kita harus menjadi Bani Israel dulu. Kita harus menjadi Yudaism dulu. Beratnya nih ya. Kenapa berat? Ya perdagangan mampet, terutama di sektor perikanan. Kenapa cumi, udang, belut yang tidak bersisik itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bagaimana perdagangan perikanan? Jadi nggak sesuai dengan kemajuan yang akan datang. Jadi memang waktu itu teman-teman, kaum Bani Israel ini memang orangnya agak sedikit tegar tengkuk, makanya diberikan hukum yang berat. Tapi mereka sanggup. Karena saking kesombongannya diberilah hukum yang berat. Istri lagi dapat misalnya ya, istri dapat, mereka itu nggak boleh ditemanin tidur. Mereka dibuatkan kamar khusus karena dianggap menajiskan dan harus dipotong merpati dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan di hukum Taurat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Islam, Nabi Muhammad SAW
ya bisa mengakomodir semua dan tidak pernah ditelan oleh zaman. Dan justru zaman inilah apapun perkembangan iptek, apapun itu, penemu-penemu baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari segi embriologi, dari segi penemuan baik di atas, di bawah laut, di daratan, di atas langit sana, itu penemu-penemu itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ada nggak yang berkesesuaian dengan kitab sebelumnya? Nggak ada. Teori Big Bang misalnya, ada gunung berapi di bawah laut, pertemuan dua air di lautan, ada nggak? Nggak ada. Bagaimana jasad Fir'aun ditemukan dan seterusnya itu. Yang jelas di situ. Begitu juga di Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada identiknya begitu. Nah di situ nanti kalau ke-17-nya, nah ini langsung dia ke-17, dia larinya katanya Roh Kudus, nenekmu kiper. Penjelasan di 17-nya itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam diri kamu. Maksudnya roh kebenaran itu adalah ajarannya, ya berbentuk firman itu, ya kitab sucinya itu. Masa roh adalah orang? Ya kalau roh adalah orang, boleh juga sih Anda boleh bermanuver, bisa dibetulkan tergantung cara berargumentasinya begitu. Yang jelas ini ajaran yang memuliakan semua para nabi gitu. Ya inilah ya teman-teman yang saya sayangkan, orang-orang nggak punya ilmu coba-coba nekat naik. Ya begini memalukan begitu. Jadi kalian semua sebagai umat Islam banggalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semua para nabi kita muliakan. Siapakah yang tidak memuliakan? Justru siapa? Justru ada seorang mantan nabi, tadinya bernama Saulus, hidup sejaman nggak pernah ketemu so akrab, malah dia adalah musuh buyutan, ya pengikut Yesus. Mereka aniaya dan mereka bunuh. Bahkan misi perjalanannya ke Damsyik, mereka misi untuk membunuh murid-murid. Siapa orang ini? Saulus yang mantan nabi berganti nama menjadi Paulus. Ya, berganti Paulus namanya. Dia dibutakan matanya, kemudian rebah ke tanah. Terus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya, dia langsung menjawab sendiri. Adalah suara dari langit, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Klop ini barang. Wah, ketemu nih orang ini. Habis itu dia buat surat. Suratnya cenderung ke Yesus, terutama di Roma 14 nomor 9, Galatia 3 nomor 13, bekerja sama dengan asistennya, Kisah 2 nomor 32. Kenapa demikian? Ya dia matikan seseorang di tiang salib, kemudian dia hidupkan menjadi Tuhan. Sekali lagi ya, dia matikan seseorang, kemudian naikkan menjadi Tuhan. Ya, jadi sesudah Yesus, siapakah yang mengutuk Yesus dan siapakah yang memuliakan Yesus? Ini dulu kita bahas teman-teman ya. Naikin oteng gimana sih? Kalau nggak ada gimana? Mau dinaikin kalau nggak ada. Silakan Pak Ugu. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini cuma menjelaskan tentang Roh Kudus itu, seorang sepatutnya dia seorang manusia, bukannya Roh Kudus. Nah, gitu. Maksudnya gini nih Bang, seorang manusia bermaksud
dia akan datang seorang manusia, bukannya seorang Roh Kudus. Kalau seorang Roh Kudus yang menyertai Anda selamanya, bayangkan berapa jutaan triliunan umat Kristen nih, kalau seorang demi seorang itu ada Roh Kudusnya sendiri, itu berapa orang sudah? Ya Bang. Ya, saya udah bilang tadi Bang, musuh mereka adalah Bebelnya sendiri. Dan lagi Bang Andi, kenapa Allah mengambil masa sehingga 500 tahun setelah itu baru menurunkan Nabi Muhammad SAW? Masa patra Bang, bahasa Sunda gak enak, masa patra. Ya. Maksudnya setelah 500 tahun baru Nabi Muhammad datang untuk menegakkan kekosongan kenabian ya. Betul. Ya, maksudnya Allah di situ menampakkan kepada Kristen semua apa ulah-ulah nabi palsu itu di situ, tapi mereka masih tidak sadar. 500 tahun Allah memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, dan itu jelas nabi palsu itu berulah di situ sehingga 500 tahun. Takkan itu pun mereka tidak paham, gitu. Jadi bagi saya pun minim dalam agama, tapi secara logikanya kita boleh pikir Allah mengetahui segalanya dan dia bisa maksudnya mengatur segala itu dengan cara supaya manusia itu sadar atau tidak. Tapi manusia ini sekarang kayaknya modal imani saja itu masalah. Gitu. Jadi itu aja Bang, mungkin baik kalau ada Oten naikin Oten, aku diturunin aja Bang. Cuman itu aja mau minta penjelasannya gitu. Bang ini di mana ya Bang? Malaysia apa? Malaysia Bang, Malaysia. Oh tapi bahasa Melayu Indonesianya bagus loh. Ya kita kan di Kepulauan Borneo Bang, jadi maksudnya ya bahasanya itu lebih kurang sama. Lagipun ya apa salahnya dalam lintas agama ini ya kita saling kongsi logika itu ya biasa aja, santai aja gitu. Makanya itu Kristen kalau ditanya sesudah Yesus siapa? Ya, masalahnya itu nggak mau dia menjawab. Nggak mau. Sebab Yesus itu menubuatkan, memberitahu kepada sahabatnya, para muridnya, setelah aku, maksudnya setelah kepergian dia ada yang akan mengaku sebagai Kristus gitu, seperti dia. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yesus. Itu bagi oten-oten semua yang mendengar, pikir sendiri, jangan didoktrinkan oleh dogma itu. Ada aneh itu. Bentar, pasang apa? Songkap. Pasang handset. Aneh lagi makan apa aneh? Terlalu. Maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu. Ibu Dani Kristen dia. Aduh. Kristen. Ini Abai double suaranya Abai. Ya, maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu, baru kita bicara lah. Abai ini agama apa? Abai agamanya Islam, dari Timor Leste, Bang. Oh, Timor Leste, Masya Allah. Ya satu Kristen di sini. Agamanya Islam. Aduh, dia nggak dengar kita nih. Abai double suaranya Abai double suaranya, saya mute dulu ya Abai ya. Oke Bang. Ya. Double gitu, sangat mengganggu sekali. Gimana kabar Ani? Baik, mau makan tadi sih. Oh makan aja dulu Ani. Beli pecel aku nih. Di mute aja dulu. Iya. Belum makan jadinya, udah kubungkus lagi. Ya belum habisin aja dulu Ani, sambil nunggu juga Banyu Mak ada tamu. Habisin aja dulu, saya kan nggak pernah maksa orang. Iya makan itu harus loh. Iya sih, udah jam berapa nih? Kalian nggak makan? Kalian nggak makan siang? Saya kalau siang jarang makan Ani. Harus makan siang lah kalau siang. Karena kita kerja. Udah sarapan tadi, jadi nanti makannya itu sore, menjaga postur
menjaga perut biar nggak gendut. Iya, aku udah gendut perutku ini. Oke, maaf, saya ada satu permintaan untuk saudara kita dari Kristen. Saya ada satu pertanyaan dulu. Coba dengerin ini. Apa itu? Coba dia dengerin dulu. Iya. Ya, saya ada satu pertanyaan untuk saudara kita orang Kristen. Ya, boleh bisa dengar? Dengar. Silakan itu. Terusin. Silakan. Oke. Kalau menurut double? Ya sudah. Ada ehonya. Cek. Udah. Kalau dia ngomong di mute dulu, biar nggak double. Di mute aja. Udah dengar ya? Kuat iya ya. Tes. Silakan Abang. Oke, saya ada pertanyaan begitu. Kalau menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan sebelum dan setelah. Ya, dan permintaan saya hari ini ya, Tuhan Yesus sebagai tetap Tuhan, ya begitu, sebagai tetap Tuhan. Dan kalau dunia ini tanpa Tuhan hari ini, tanpa Tuhan seperti Yesus itu sekarang di mana? Dan kalau sekarang kalau realitas sekarang, kalau orang Kristen tidak tahu dan tidak tahu beradanya Yesus sekarang. Kalau udah saya paham. Nanti saya terjemahkan. Aneh. Yesus itu selama di bumi dia Tuhan kah? Dan Yesus sekarang ada di mana? Itu aneh. Yes. Oke. Di bumi Yesus gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Belum lahir, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berseru. Lalu sekarang Yesus di mana? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah itu dia. Makanya kenapa kau abai meninggalkan Yesus? Sungguh malang nasibmu, nanti kelak dia yang datang di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Gak tahu kau ayat ini, makanya kau tinggalkan Yesus. Sungguh kasihanlah dirimu sayang. Yesus nanti yang datang membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Ayo. Silakan. Oke, sudah. Iya, oke. Tapi realitasnya sekarang Yesusnya di mana? Tidak ada yang tahu. Masa dunia sekarang, seluruh umat manusianya sekarang, zaman sekarang ini tanpa Tuhan kok? Dunia ini di tangannya siapa sekarang dengan umat manusia seluruh dunia ini? Kalau Tuhannya sekarang di mana tidak ada yang tahu pun. Ya. Kenapa itu? Ya, lanjut. Si Abai kok tungki kali, Mbak Abai? Kanda Ibu Darnik bilang, Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di sorga. Ada ayatnya, bukan congor. Lalu malaikat juga mengatakan, sewaktu Maria mau melihat Yesus ke buku kubur, untuk apa kalian datang ke sini mau melihat Yesus? Yesus yang mau kalian lihat itu sudah berangkat ke surga dan akan datang kembali seperti engkau melihat dia datang dari surga, katanya. Sekarang Yesus di surga, makanya kita sekarang berdoa kepadanya. Dia sudah kembali. Tunggu. Dia sekarang sudah kembali ke asalnya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sebelum menjadi manusia ya, Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Setelah dia menjadi manusia, firman Elohim ini menjadi manusia turun ke bumi, jadilah Yesus. Makanya di bumi dia berkuasa, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Pendarahan 16 tahun berdarah-darah perempuan itu, jubahnya disentuh saja sembuh. Air menjadi anggur berapa bakul
berapa baskom itu ya, air waktu pesta di Kanaan itu. Lalu orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, ya, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Itu kuasanya sewaktu dia berada di bumi. Sekarang di mana dia? Dia mati, hidup kembali, dan naik ke surga, disaksikan oleh muridnya. Kan sewaktu Yesus naik ke surga, yang melihat banyak loh. Muridnya yang 12, Yusuf dan Maria, dan orang-orang yang sudah percaya pada dia pada saat itu. Ada sekitar 500 orang. Ada ditulis di dalam Alkitab. Dia sekarang berada berkuasa di surga, dan akan datang kembali untuk mengadili manusia, seluruh manusia. Halo, itu sudah tinggalkan Yesus. Gitu Abai. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Sudah. Iya. Masa Tritunggal itu sekarang bersama semuanya berada di surga? Ayatnya di mana? Belajar di mana kalau Tritunggal itu sekarang bersama kumpul di surga tuh? Ini ya. Coba baca dulu ayat. Yohanes. Bapak Roh Yohanes Kudus. 1. Oke. Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman Elohim. Elohim dia sebelum jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 kita baca ya. Ini dia. Ya. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bayangkan itu, sebelum Yohanes ada, Yesus sudah ada. Itulah dia, Elohim itu. Turun ke bumi siapa? Firman Elohim menjadi manusia. Apa misinya datang ke bumi? Untuk misi penyelamatan dunia. Oke. Waduh, turun dia nggak apa-apa. Bu Darni kok sepertinya ini Bu Darni ini terlalu terinspirasi doktrin yang bersumber dari Roma, karena ada Tuhan Sang Pencipta itu turun ke bumi sebagaimana kisah atau cerita atau kepercayaan Romawi itu ada dewa-dewa menjelma. Ada penjelmaan di sana begitu. Karena kalau tidak ada penjelmaan, nggak dilihat dengan kasat mata, ya, yang mereka sembah itu dianggap tidak ada. Jadi harus ada gambarannya. Nah, itulah kepercayaan zaman dulu, peradaban kuno oleh Romawi kuno gitu loh, Bu Darni. Sekali lagi saya ulang ya, mereka ini Bu Darni, kalau tidak dilihat itu barang, dia nggak percaya. Ya. Jadi kalau nggak dilihat itu bentuknya Tuhan, dia nggak percaya kalau pernah ada Tuhan. Ini kan doktrinnya Bu Darni. Betul apa betul Bu Darni seperti itu? Silakan. Ya kalau betul ya nggak apa-apa. Artinya apa? Ya pola ini memang dibangun dari Romawi. Kebetulan Romawi ini yang menjajah daerahnya Yesus. Ya, hadiah apa yang mau dibawa setelah dia menjajah? Ya pulanglah. Menyusun ini diprakarsai beberapa bapak-bapak gereja. Di kanon yang mana yang cocok dengan budaya Romawi. Bahkan kan dikonsilikan. Rapat akbar, seminar akbar begitu. Ya diputuskanlah. Ya Tuhan, Yesus sebagian daripada Tuhan, bagian daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Bu Darni ini sebagai Kristen tuh dia nggak percaya Tuhan itu harus pernah ada di bumi dilihat manusia. Kalau enggak ada Tuhan dia.
Itu kira-kira. Ini ilmu baru yang saya berikan kepada kawan-kawan semua. Bahwa kalau kita mau percaya ada sang pencipta itu, ya lihat aja ciptaannya yang begitu dahsyat. Teratur semuanya. Susunan langit, bagaimana matahari dan bulan. Ini yang ngatur semua ini siapa? Ya pasti ada yang maha kuasa. Manusia tidak bisa membuat seperti itu. Bahkan kita manusia ini diciptakan secara proporsional, diberi akal sempurna ciptaannya manusia ini, kiri kanan semua, kuping kiri kanan, mata dua dan seterusnya. Itu siapa yang menciptakan kita? Ada. Tapi kalau teman kita Kristen terutama Bodarni itu, dia nggak percaya kalau nggak pernah turun ke bumi memperkenalkan dirinya bahwa saya loh jelmaan Tuhan turun ke bumi. Itu kira-kira. Ini ajaran para nabi enggak? Nabi Musa alaihissalam nggak pernah mengajarkan demikian. Nah inilah makanya Bibelnya Bodarni itu berbahasa Yunani. Ya berbau Yunani lah. Terutama yang paling prinsipil disinilah momentumnya, bahwa kalau hal ini nggak ada Kristen, yaitu ada orang mati di tiang salib menebus dosa mereka. Nah di sini kalau nggak ada orang mati di tiang salib, Kristen nggak ada, Bodarni nggak ada. Di situ kuncinya, penyiksaan di situ. Karena memang zaman-zaman dulu itu sebelum ada semua peradaban, ya Romawi kan peradabannya cukup paling lama ya. Ya ada juga tumbang. Tumbangnya dipersembahkan kepada para dewa-dewa, kepada dewa Molok dan seterusnya. Ya kita maklumi sih. Yang penting kan kita toleran di sini. Tidak toleran, ya silakan saja, Bodarni. Jujur saja. Jadi Kristen itu Bodarni tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Sebenarnya kiblatnya atau sumber Kristen itu, mohon maaf, pertama kali nongol di Antioquia. Di sanalah Paulus setahun lamanya. Disitulah pertama kali disebut Kristen. Itu juga ejekan Kristen itu. Kristen itu bukan artinya pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus kok. Di Antioquia itu Yesus nggak ada. Ya, di Antioquia itu Yesus nggak ada. Yang ada di sana itu Barnabas, Paulus, dan beberapa murid-murid. Orang-orang yang ada di Turki. Itu Turki udah ke Eropaan, teman-teman. Anda boleh buka map di mana sih itu Antioquia. Orang Turki paham lah. Kalau memang ini barang bisa terlalu dipercaya, ya siaralah ke sana sebenarnya. Mestinya Kristen itu siarannya ke Turki, ke Antioquia. Disinilah agama saya mulai nongol. Mestinya jangan ke Yerusalem dong. Apain coba? Surat Soru. Semua sih ngapain ke sana? Di sana tempat pembunuhan orang. Di sana kamu dieksekusi. Di sana kamu diludahi. Yang menyambut Anda kalau ke sana itu pemandu wisata. Mereka menganggap Anda datang ya wisata, ya menambah devisa. Tapi dalam hati mereka, lu siapa sih lu kemari? Di sini nggak ada hubungannya dengan kepercayaan lu. Di sini tauhid semua lu di sini. Ya mestinya teman. Demikian tadi kamu simin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Namun yang pertama kali rungkat kamu simin ya. Yang ketika Akhizuma tengah bernarasi itu rungkat gitu. Jadi tidak lengkap karena keburu rungkat roomnya. Jadi tidak dapat klimaks ya, tidak sampai benar-benar jelas gitu dari apa yang disampaikan Akhizuma, karena memang keadaan roomnya ini rungkat. Jadi kita maklumi dan kita juga dapat pahami ya, ketika rungkat ya apa hendak dikata. Kalaupun dibuka kembali pun Kristen tidak akan berani naik lagi, biasanya kan begitu. Ya kalau sudah rungkat malah jadi kesempatan bagi Kristen itu untuk menghilang, untuk menghindar karena ketakutan. Kalau dibuka lagi naik lagi itu tidak mungkin, kecuali memang sudah ada janji lalu mau diadakan debat. Nah itu boleh jadi pasti akan kembali lagi. Kalau yang
datang sendiri-sendiri gitu tidak mungkin berani lagi naik, karena apa? Dia tahu akan jadi bulan-bulanan umat muslim, apalagi akhi semua yang mendebatkan itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله